Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Yati Sriartini. Saya adalah psikiater di Rumah Sakit PMI Bogor dan di Rumah Sakit Melania Bogor. Akhir-akhir ini ada isu yang cukup menggelitik bagi saya yang membuat saya tertarik untuk mencari teman untuk berdiskusi, berbicara tentang COVID-19, khususnya dari sisi yang mungkin tidak disadari, tapi sudah berdampak pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu sisi psikologis dari kondisi COVID-19 yang berkembang saat ini. Tidak semua orang memberikan respon yang baik, tidak semua orang memberikan respon yang positif pada kondisi yang memang tidak nyaman saat ini ya, terkait dengan COVID-19 atau coronavirus disease. Jadi saya tertarik untuk membahas tentang bagaimana sih seorang bisa acceptance, menerima atau ikhlas dengan kondisi saat ini. Acceptance in bad conditions, let's talk about COVID-19. Seperti yang kita tahu, COVID-19 atau coronavirus disease 2019 adalah penyakit yang mulai kita kenal di akhir tahun 2019 dan mulai merebak, semakin berkembang, semakin dinamis, dan perjalanannya pun semakin tidak biasa gitu ya di awal 2020 ini. Berawal dari Wuhan, Cina, menyebar hingga ke Eropa, ke Italia, ke Asia, ya, ke Saudi, bahkan pada akhirnya merambah ke negara kita tercinta ini di Indonesia. Coronavirus disease ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis dari coronavirus. Dengan gejala yang sebagian gejalanya itu di saluran pernafasan ya, dari mulai batuk, pilek, sesak nafas, dan disertai dengan demam. Ini manifestasinya pun bisa bermacam-macam, dari mulai yang tidak ada gejala, yang dia bisa sebagai karier atau pembawa yang bisa menularkan kepada orang lain, bahkan ada juga yang bisa sampai menimbulkan kematian. Ini yang menimbulkan was-was. Bagi orang yang tidak memiliki gejala, dia was-was, jangan-jangan aku terkena COVID-19 karena ini gejalanya tidak khas. Bagi yang terkena penyakit ini dia juga akan was-was karena aduh, jangan-jangan hidupku tidak lama lagi. Bagaimana kalau aku bisa menularkan kepada orang lain? Bagaimana kehidupan aku berikutnya? Bagaimana nanti ketika aku meninggal tidak ada yang mengurus, segala macam. Kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan muncul di sana. Muncul bervariasi. Baik. Berbicara tentang COVID-19 ini, kita setuju tidak hanya berbicara tentang ilmu kesehatan yang semakin berkembang, semakin dinamis, tapi juga berbicara tentang perubahan sosial. Perubahan sosial di mana tadinya seorang bebas di dunia nyata untuk berinteraksi dengan siapapun, sekarang dibatasi. Bahkan ada anjuran untuk lebih banyak di rumah. Artinya interaksi dengan orang lain sangat-sangat dibatasi. Di sisi lain, media sosial semakin agresif, semakin viral, semakin masif ya, membicarakan tentang COVID-19 dan COVID-19. Padahal di sisi lain banyak sisi kehidupan yang harus kita urusi selain dari COVID-19 itu saja. Di sisi ekonomi terjadi perubahan ekonomi, harga-harga semakin melonjak untuk barang-barang tertentu ya, misalnya di hand sanitizer, masker, bahkan alat pelindung diri pun sekarang harganya melonjak, bahkan termometer pun melonjak. Ini sangat mempengaruhi ekonomi kita. Belum juga dengan kebiasaan manusia ya, kebiasaan-kebiasaan yang itu tadi, karena panik segala macam, membeli bahan pokok, kebutuhan pokok dalam jumlah yang banyak, menimbun di rumah tanpa mengingat orang lain juga butuh ini, orang lain juga membutuhkannya. Seperti itu. Jadi setiap orang secara psikologis ketika dia menghadapi kondisi-kondisi yang tidak biasa, kondisi kehilangan kenyamanan, dia akan mengalami beberapa fase ya. Di antaranya adalah fase-fase yang pertama ya, fase denial. Jadi dia masih menyangkal. Dalam kondisi ini dia akan menghindari
menyangkal kalau memang virus ini sudah sampai di Indonesia. Makanya dia menghindari dengan berbagai macam pembenaran gitu. Mungkin dalam bentuk, virus ini kan tidak bisa hidup di alam tropis segala macam. Tapi ternyata alasan ini tidak beralasan, tidak membuat virus itu berhenti. Kebingungan juga ya. Bentuk-bentuk kepanikan itu adalah bentuk kebingungan kita. Ke depan mau apa lagi sih? Apa yang harus dilakukan dengan kondisi virus yang semakin menyebar ini, semakin masif ini? Ekspresi berlebihan pun terjadi. Kepanikan terjadi mana-mana. Rasa takut, shock, padahal sebetulnya mungkin dia bukan orang dalam pengawasan, bukan orang dalam pemantauan, atau bukan pasien dalam pengawasan. Ini membuat semua orang semuanya takut. Karena tadi gejalanya tidak khas dan bisa sampai menimbulkan kematian. Tahap yang berikutnya adalah tahap anger, marah. Orang bisa frustasi, mudah marah, dan cemas. Ini akan berefek pada interaksi dengan orang lain. Ya, ketika misalnya katakanlah contoh petugas kesehatan, dia melihat teman yang lain mendapatkan alat pelindung diri dan sedangkan dirinya tidak. Padahal memang mungkin karena keterbatasan alat tersebut, jadi diprioritaskan orang dengan atau nakes tenaga kesehatan dengan risiko tinggi. Jadi dia yang lebih makanya. Tapi ini akan sangat memunculkan, sangat mungkin sekali memunculkan kecemburuan sosial, di mana di sana akan muncul frustasi, mudah marah, ekspresinya akan mudah saja gitu, lepas saja gitu. Kenapa kamu dapat, kenapa aku enggak? Merasa tidak dipedulikan, segala macam. Baik, fenomena ini akan kita hadapi ketika kita bertemu dengan seorang yang dalam fase anger. Ya, fase kedua adalah anger. Tadi yang pertama adalah fase denial. Fase yang ketiga adalah bargaining. Jadi tawar-menawar. Gimana ya? Saat ini virusnya sudah sampai di Indonesia. Jadi aku bisa dong sekali-sekali pergi walaupun ada himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah, berarti aku boleh dong sekali-sekali pergi. Ini mereka masih tawar-menawar. Padahal mungkin virusnya memang sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Gitu ya, dia bekerja dengan lebih masif. Jadi pada fase ini orang akan merasa kewalahan, mungkin jenuh di rumah, putus asa, dan akhirnya ya udah deh, dia akan memilih untuk keluar rumah seperti itu. Bahkan mungkin ada yang memilih untuk liburan dengan pemberian keringanan kebijakan dari pemerintah ini. Bahkan ada juga yang lari dari masalah, mungkin memilih ya sudahlah, aku lebih baik tidak terlibat dalam penanganan kasus-kasus ini. Atau dia mulai muncul itu tadi, permusuhan dengan teman-temannya sendiri atau mungkin dengan keluarganya. Tidak mau untuk diperiksa ketika orang itu sudah tersangka menjadi ODP atau bahkan menjadi orang PDP ya, pasien dalam pengawasan. Dia menolak untuk melakukan pemeriksaan. Ini adalah fase-fase orang dalam bargaining tadi. Yang berikutnya adalah depresi. Nah, di fase depresi ini orang masih berusaha mencari makna. Sebetulnya apa makna virus ini bisa sampai di tempat aku? Kenapa di tempatku bisa menjadi terkena wabah? Dia masih mencari makna. Apa? Kenapa seperti ini? Dia terus bertanya. Di sini juga akan muncul simptom-simptom depresi, diantaranya dari gangguan moodnya yang depresi, tenaga yang tidak ada, terus adanya gairah yang menurun, kehilangan minat yang tadinya dia mempunyai hobi apa jadi tidak minat sama sekali dengan hobinya. Ini adalah tahap keempat dari fase-fase ini. Yang berikutnya adalah tahap acceptance. Diharapkan seorang tuh bisa di tahap acceptance, atau orang lebih mengenalnya dengan istilah ikhlas, menerima. Karena di tahap acceptance, ikhlas, dan menerima, seorang akan lebih adaptif, ya, adaptif dengan berkomunikasi dengan orang lain, adaptif mengambil keputusan, adaptif dengan
perilakunya dia. Ya, ada orang-orang dalam fase acceptance ini, dia mampu mengeksplorasi keadaan. Jadi dia akan mengambil langkah, mengambil tindakan sesuai dengan fakta, tidak hanya dengan hoax-hoax yang ada gitu. Itu. Jadi dia mampu menyaring, mau menyaring informasi, mencari informasi yang valid, mencari situs-situs yang valid. Dan dia juga mampu merancang. Kira-kira aku punya plan A, plan B, plan C. Ya. Rencana baru yang dinamis. Karena virus corona ini kan juga dinamis. Jadi dia juga harus fleksibel. Ketika plan A tidak bisa dilakukan karena virus yang dinamis itu, maka aku bisa melakukan plan B atau plan C. Gitu. Jadi kalau orang yang sudah acceptance, dia bergerak ke depan. Dia mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya tanpa menghiraukan. Karena dia berpikir, COVID itu dia bergerak cepat. Aku pun juga harus bergerak dengan cepat tanpa menghiraukan emosi-emosi negatif yang tadi, yang mungkin putus asa, sedih, marah, segala macam. Tidak semua orang bisa mencapai tahap ini, atau ada yang bisa mencapai tahap ini dengan proses yang cepat, ada juga yang proses yang lambat. Lalu bagaimana sih ketika kita harus mencapai proses ini untuk lebih cepat agar kita bisa mudah dalam beradaptasi gitu dengan perubahan yang terjadi ini? Baik. Jadi yang pertama, memang untuk kondisi ini butuh sekali kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi dibutuhkan. Yang pertama, kenali emosi negatifnya itu apa sih yang ada pada diri kita gitu. Masing-masing harus mengenali dirinya sendiri. Yang pertama, misalnya, katakanlah kita berikan satu contoh ya, perasaan takut. Takut bisa takut menular ke orang lain, atau yang sudah terdiagnosis sebagai PDP misalnya, atau dia mungkin takut, aduh bagaimana nanti kalau aku bisa sampai parah, seperti itu, ketakutan seperti itu. Yang pertama, identifikasi emosi negatifnya. Identifikasi, oh aku merasa takut, berarti aku menyadari memang ada perasaan takut ini. Diterima rasa takutnya. Lalu yang kedua adalah ekspresikan. Bagaimana cara mengekspresikan emosi? Ada banyak cara untuk mengekspresikan emosi. Yang pertama adalah bercerita dengan orang lain. Cerita dengan orang yang Anda percaya. Orang yang dipercaya itu seperti apa? Yang pertama adalah mampu mendengarkan. Tidak menambah beban. Dia tidak menginterupsi ketika Anda berbicara. Tidak semua orang. Sampaikan keluhan Anda kepada orang ini, orang yang mampu mendengarkan Anda. Tidak semua orang bisa mendengarkan, karena mendengarkan pun perlu latihan ya, perlu pembiasaan. Setelah Anda mampu mengekspresikan, Anda juga jika Anda tidak menemukan orang yang mampu mendengarkan Anda bisa melakukan alternatif lain, yaitu dengan cara menulis. Tulis semua emosi-emosi negatif Anda. Sadari, akui, cantumkan dalam tulisan. Anda mungkin bisa merasakan bagaimana tekanan pensil Anda ya, ketika menulis di sebuah kertas, Anda menulis misalnya aku marah, aku sedih, itu akan beda. Itu adalah bentuk dari ekspresi Anda. Lakukan itu ketika Anda tidak bisa melakukan hal yang pertama. Hal yang lain yang bisa dilakukan untuk mengekspresikan emosi adalah dengan olahraga, karena emosi negatif itu menyimpan tenaga negatif dalam tubuh kita ya, dan dengan olahraga ini akan membuat kita mengekspresikan, melepaskannya. Baik, selain itu hal-hal yang bisa membuat Anda senang, misalnya hal yang terkait dengan hobi Anda. Lakukan hobi Anda, lakukan hal yang membuat Anda senang. Dan ketika Anda sudah melakukan hal tersebut di atas, tapi Anda masih belum bisa mengurangi beban Anda bisa melakukan teknik relaksasi juga. Misalnya dengan tarik nafas, bayangkan emosi Anda, lalu lepaskan. Tarik nafas lagi, lepaskan. Lakukan berulang-ulang. Dan ketika Anda sudah mencoba semua cara, tapi tidak membantu Anda, berarti itu adalah saatnya Anda datang untuk ke ahlinya. Bisa ke psikolog atau ke psikiater. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk memunculkan